Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, alhamdulillah. Tidak tahu lagi kita harus mengucapkan apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu luasnya, begitu banyaknya, bahkan sampai tidak terhitung kasih sayang dan rahmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Bahkan Nabi SAW sampai-sampai menyatakan, andai air laut, antum bayangkan air laut, 2/3 bumi itu isinya air laut, itu jadi tinta. Dan ranting-ranting pohon, bayangkan banyaknya ranting pohon di Indonesia, di seluruh dunia, antum kumpulkan untuk menjadi pena. Ambil air laut, ambil ranting, tulis, alhamdulillah bisa melihat. Tadi kita lihat teman-teman dari Umi Maktum, ya, Allah cabut satu nikmat, tapi Allah ganti 1.000.000 nikmat lagi. Hafal Quran. Tulis lagi, alhamdulillah bisa mendengar. Berapa banyak teman-teman yang Allah cabut nikmat pendengarannya, tapi Allah ganti dengan nikmat berjuta-juta yang tidak lagi tergantikan oleh manusia. Alhamdulillah bisa pipis. Ada sahabat saya yang sampai harus cuci darah karena gagal ginjal, nggak bisa pipis, Mas. Ada yang kanker di daerah pipa keluar pipisnya, kanker, tidak bisa pipis, Mas. Gara-gara pipis aja, alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang bisa BAB. Ada jamaah saya, ini sekarang lagi bangun namanya Rumah Singgah Al-Fatih, anaknya usia 3 tahun, sebaya anak saya, sejak lahir tidak punya dubur. Jadi makan harus, tapi nggak bisa ngebuang. Jadi harus dibelah dari usus besarnya, dari sini keluarnya. Alhamdulillah bisa BAB. Alhamdulillah bisa duduk. Berapa banyak teman-teman yang nggak bisa duduk hanya gara-gara ada bisul kecil, duduknya miring begitu, sakit, Mas. Alhamdulillah bisa kedip. Ada jamaah saya baru pulang dari Singapura, baru aja habis 270 juta. Kenapa? Karena 2 buah kantong matanya tidak bisa nutup. Buka gini terus. Tidurnya gimana? Tidurnya begini. Mandinya gimana? Mandinya begini. Kena debu gimana? Begini. Bayangkan kalau ada keringat yang masuk, ada pasir yang masuk. Bayangkan berapa nikmat Allah atas kedipnya antum. Alhamdulillah bisa punya anak. Berapa banyak orang yang sekarang mendapatkan anak dan keturunan, bahkan rela menjual apapun demi untuk mendapatkan anak. Alhamdulillah punya istri. Berapa banyak orang yang menunggu-nunggu sampai hari ini belum mendapatkan pasangan hidupnya. Alhamdulillah bisa saum. Berapa banyak orang yang hatinya nggak Allah lembutkan untuk saum. Alhamdulillah bisa zuhur, ditambah lagi sholat sunnah rawatib. Alhamdulillah bisa makan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Niscaya air laut jadi tinta dan ranting-ranting pohon jadi pena, antum gak akan pernah bisa menuliskannya. Bayangkan sebanyak itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman semuanya, kehadiran kita hari ini pun adalah karena rasa syukur. Saya bersyukur sehat, ya, bersyukur ada waktu, bersyukur ada kesempatan. Bagaimana cara rasa syukur itu? Hadir ke tempat ini kita sama-sama untuk menunjukkan kesyukuran. Namanya tahaddus binikmah. Apa itu tahaddus binikmah? Menampakkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir, dan hari ini rasanya bentuknya nggak usah ribet. Saya nggak pakai PowerPoint seperti biasa. Hari ini bentuknya cerita, ngobrol. Dan hari ini saya ditemani ya
oleh bidadari dunia dan akhirat saya. Alhamdulillah, Masya Allah ada Ummu Sajjad yang kemarin saya posting di sosial media, nggak terasa kita sudah 14 tahun berumah tangga. Itu pun Alhamdulillah. Banyak teman-teman yang baru 1 bulan pingin bubar. Ada yang 3 tahun bubar. Ada yang memberitakan, siapa? Kementerian Agama. Perceraian di Indonesia meningkat 300%. Ini namanya Sajjad. Kenapa namanya Sajjad? Karena bedanya sama abangnya 10 tahun. Abangnya sudah 10 tahun, adiknya gak datang-datang. Terus bapaknya gimana? Bapaknya sujud terus. Sujud terus. Sujud aja, pokoknya sujud aja. Dan sujudnya dilamain. Dan sujudnya, bangun sujud pasti matanya bengkak. Kenapa? Kasihan yang nomor 1 sebatang kara. Akhirnya 10 tahun dari situ Allah kasih lagi. Makanya namanya Sajjad. Sajjad itu senantiasa bersujud. Ya. Ada yang belum punya keturunan, punten. Saya doain. Masya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nanti pulang dari sini tolong datang ke saya ya. Beneran, serius. Saya ada doa dan ada amalan yang mudah-mudahan Allah tolong melalui itu. Ya, insya Allah ya. Ada yang di atas 5 tahun. 5 tahun belum punya keturunan. Ada, Masya Allah. Insya Allah nanti pulang kajian kita ngobrol khusus di belakang ya. Ikhwan dan akhwat insya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sharing sehebat apa sih rasa syukur itu, apa dampaknya dalam hidup kita, dan kenapa kita harus syukur, dan ternyata ini pula yang banyak di antara kita minim rasa syukur. Makanya kalau antum baca Quran, sering kali Allah bilang begini, afala yaskurun, tidakkah kamu bersyukur? Apalagi Allah katakan, apa yang sering 33 kali diulang di Ar-Rahman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Apalagi Allah paling bilang apa di dalam Al-Quran? Qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit banget kamu tuh bersyukur kepada Allah. Maka hari ini insya Allah kita bentuknya ngobrol, dan hari ini insya Allah saya juga akan dipandu sekaligus jadi host, tapi nggak tahu ngasih fee-nya berapa. Ya, insya Allah tak terbayarkan ya, karena bisa menemani hari ini bareng-bareng kita semuanya. Hari ini kita lebih sharing. Sebelum itu saya ingin petain dulu yang udah menikah. Alhamdulillah, ini cocok ngobrolnya. Yang belum menikah. Oh ada, tapi nggak terlalu banyak. Yang ya. belum menikah mohon bersabar. Ini ujian. Bukan kutukan ya. Ya baik, yang sudah menikah lebih banyak. Alhamdulillah, ini kita akan bicara lebih banyak aspek rumah tangga. Tapi bagi yang belum, insya Allah ini jadi pelajaran insya Allah. Mungkin insya Allah nanti ngobrolnya akan banyak dipandu oleh Ummu Sajjad. Saya lebih banyak nanti untuk nambah-nambahin saja insya Allah. Mangga, dipersilahkan Umi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da illa yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga mbak-mbak yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya siang ini? Mungkin karena efek baru makan siang. Iya. Jadi jawabannya gitu ya. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, bahagia sekali kami berdua bisa main ke sini ke Fitiyah Hamasa dan bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu serta mbak-mbak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan hadirnya kami berdua di sini, kalau saya lihat ya Bi ya, kita lihat di sini sebetulnya ada yang secara usia jauh lebih tua daripada kita. Ya Bi ya. Kemudian juga kami yakin dari sisi pengalaman berumah tangga juga pasti lebih banyak daripada kita, ya Bi ya. Jadi posisi kami berdua di sini bukan untuk mengajari, bukan juga karena merasa yang paling jago, enggak, tapi hanya sekedar sharing apa yang kami rasakan selama 14 tahun bersama dengan segala macam bunga-bunganya gitu.
Hari ini kita ngobrolnya tentang mensyukuri apa? Nikmat dengan bersyukur. Ya, nikmat dengan bersyukur. Nah, Bi, mau nanya dulu nih, Bi. Nikmat, syukur. Nah, ini sebetulnya poinnya ada di dua kata ini ya, nikmat dan syukur. Boleh Bu, Bi, di-share dulu ke kita semua yang hadir di sini. Sebetulnya nikmat Allah kepada manusia itu apa aja? Dan khususon nanti Bi, nikmatnya Allah kepada orang muslim yang gak Allah kasih kepada orang-orang kafir itu apa Bi? Sehingga kita memang rasa diri kita ini lebih posisinya daripada orang-orang yang di luar Islam. Silakan Bi. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya sudah sampaikan kepada kita, coba nanti antum sebelum tidur malam, ya, sebelum tidur biasain, sebelum mata terpejam, coba ingat-ingat minimal 100 kesyukuran antum per hari. Ya. Saya misalnya kemarin hampir saja kena tipu, ada kasus investasi bodong. Yang kalau saya ikut itu, maka habislah nama saya. Maka sebelum tidur saya, alhamdulillah nggak kena. Alhamdulillah kemarin ada aib yang Allah tutup. Coba kalau dibuka. Alhamdulillah hari ini punya kenalan baru. Ada seorang pengusaha, yang pengusaha itu Masya Allah luar biasa tuh tadi. Ngasih ruko harganya 3 miliar dan uang tunai 1 miliar. Jadi sebelum tidur coba antum ingat-ingat, pasti antum lancar menyebutkannya. Gak apa-apa kalau diulang, misalnya alhamdulillah hari ini bisa tidur, alhamdulillah bisa makan. Kalau mau ditulis lebih bagus, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Niscaya tidak akan pernah antum mampu menghitungnya. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, ya, kalau kemudian orang-orang itu mengingat nikmat Allah, bukan hanya tidak mampu menghitungnya, tapi mereka tidak mampu mengangkakannya, maksudnya mengkalkulasikannya. Coba, sekarang saya tanya sama teman-teman, mau dinilai berapa sehat itu? Nanti main ke Bandung, ya, insya Allah sebentar lagi saya akan kenalkan di sosial media, saya baru ambil bantuan, ya, kita sama-sama ingin membantu mengambil dari ada namanya Rumah Singgah Al-Fatih di Bandung. Ya, antum tahu ada anak yang kepalanya itu kanker otak. Anaknya masih kelas 3 SD. Kepalanya separuh dipotong, diambil otaknya. Akibatnya badannya nggak bisa tumbuh, badannya kurus dan ibunya sakit kanker. Jadi anaknya kanker otak, ibunya kanker payudara dan dua-duanya sudah dipotong, maaf. Tapi mereka berdua masih tetap bisa tertawa, bahkan saling menguatkan. Ibunya kalau sedih dikuatkan sama anaknya, mama jangan nangis. Kakak kan jadi nggak tenang kalau melihat mama nangis. Ibunya kanker payudara. Ada lagi yang anaknya maaf, ya, ini nggak ada tulangnya mas, ya, jadi tulangnya itu hilang, jadi itu kakinya ngeplek, karena isinya daging sama kulit aja. Kenapa? Kanker tulang. Kalau antum ngelihat ke sana, ini saya kemarin sudah ngevlog, bentar lagi akan ditayang di Cinta Quran TV, itu banjir air mata gitu. Saya sampai kering air mata, sampai nggak bisa nangis lagi. Beberapa kali saya ke sana pasti habis air mata. Ada lagi anak yang Masya Allah sininya berlubang mas. Kenapa berlubang? Karena kanker isofaring. Jadi daerah hidung itu nggak bisa lagi bernapas, mohon maaf, di daerah sini membusuk. Segitiga bentuknya, itu masuk ke dalam, itu ternyata busuk semuanya, jadi nggak bisa berfungsi. Jadi nafasnya dari sini. Dan kemarin pas saya datang, pas wafat. Pas saya datang siangnya, sorenya wafat di rumah sakit. Jadi rumah singgah itu, dia kayak rumah teduh Iinnya Ustadz Hanan, begitu. Cuma kalau rumah teduh Iin itu orang-orang dewasa. Kalau ini semua anak-anak kecil. Lebih mirisnya kenapa? Hampir 100% semuanya duafa. Dari mana mereka membiayai hidupnya? Ada lagi anak yang Allahu Akbar usia 12 tahun sudah gagal ginjal.
Sekarang saya tanya sama antum, coba. Antum mau nilai berapa kesehatan dari Allah? Berapa nilainya? 100 juta? 200 juta? Mau bayar berapa? Coba antum perhatikan denyut jantung kita. Setiap 1 detik, bayangkan kalau dia berhenti 1 detik saja, atau 10 detik saja berhenti. Apa yang terjadi sama kita? Bayangkan, nih tangan Allah ciptakan, lihat ada siku-sikunya, ada buku-bukunya nih, bisa begini. Makanya kalau ngupil bisa bengkok. Betul nggak? Coba kalau lurus. Repotnya. Lihat bulu mata antum. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa-apa yang ada dalam diri kalian, tidakkah kalian memperhatikannya? Bulu mata itu nggak panjang, gitu-gitu aja. Kalaupun panjang, dia nggak akan buat antum sampai repot. Nggak repot. Lihat, Allah meletakkan hidung itu presisinya bagus. 2 dan ke bawah. Coba kalau ke atas. Repotnya kalau hujan, Mas. Ya. Lihat kuping kita. Pegang kuping kita. Ada sarafnya. Dan saya tuh kalau lagi pusing atau lagi di jalan itu sering kali begini. Itulah kenapa hikmahnya wudhu itu nggak boleh antum wudhu itu begini. Dia harus ditekan sedikit. Kalau antum belajar nanti fikih sholat khusyuk itu ditekan. Karena apa? Ini semua saraf di sini. Makanya banyak teman-teman nanya, Ustadz apa rahasia sehat? Salah satunya apa? Salah satunya selain pikiran hati sehat, salah satunya apa? Ini saraf-saraf harus sehat. Makanya kan diginiin tuh enak. Kalau apa rahasia ganteng apa, Bi? Karena istrinya kamu. Yang jomblo pulang bentar lagi. Ya? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini nikmat banget. Ini saraf semua nih. Coba bayangkan kalau kuping kita ke bawah tuh. Coba bayangkan kalau kaki kita, tetangga kita ya di komplek IPB, itu jempolnya nggak bisa gerak, Mas. Cuma gara-gara dia kata dokter minta apa? Tolong gerakkan tangan, Pak. Iya. Tangan kiri, Pak. Iya. Kaki kiri, Pak. Iya. Kaki kanan, Pak. Nggak bisa bergerak, Mas. Gerakkan, Pak. Nangis itu, Mas. Gerakkan, Pak. Gerakkan. Mati, Mas, di sini. Nggak fungsi. Coba antum gerakkan. Betapa nikmatnya coba. Mau dinilai berapa? Berapa duit? Kalau antum ngasih uang ke saya 1 juta, saya peluk antum, saya bilang apa? Terima kasih, Mas. 1 juta. Antum ngasih lagi ke saya karena tahu rasa terima kasih, dikasih lagi. Ustadz maaf, ini ada sedikit lagi. Ya Allah, Mas, tebel banget 100 juta. Saya bilang apa? Makasih, Mas. Apa yang saya bisa bantu buat antum? Kenapa? 100 juta. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, sama teman-teman semuanya. Allah ngasih berapa? 1 triliun? 100 triliun? 1000 triliun? Seisi bumi dan seisinya? Lebih dari itu semua. Mau terima kasih gimana lagi? Antum ngasih 100.000, saya makasih, Mas. 1 juta, makasih, Mas. Mulai meluk dapat bonus, kan 1 juta. 10 juta, pelukannya lebih lama. Makasih, Mas. 100 juta, saya datang ke rumah antum. Mas, saya tiap hari ngisi pengajian di rumah antum. Tanda terima kasih. Pertanyaan saya, antum dikasih berapa sama Allah? Terus ngasihnya apa ke Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar, berisik. Mana tanda terima kasih antum? Dikasih Quran, lihat tadi. Umi Maktum. Hafal Quran, bacaan Qurannya bagus. Dikasih mata, antum pakai apa mata antum? Ya, perbaikan Quran bacaannya nggak bagus-bagus. Belajar tahsin nggak pernah datang. Sampai guru tahsin main ke rumah, antumnya lagi di mall. Apa kata gurunya? Pak, saya sudah di depan rumah. Aduh maaf, lagi di mall. Masya Allah. Mana terima kasih antum? Dikasih sehat, dipakai apa sehatnya? Ini enak banget loh sehat, Mas, Masya Allah. Ya, saya terasa banget nikmatnya sehat, bisa main golf sama Mas Ubay. Ya enggak? Itu mukul enak banget, coba bayangkan kalau mukul itu terus nggak balik lagi, kan repot. Gini aja. Tapi ya Allah, itu bisa balik lagi. Itu nikmat banget. Sehat.
mata bisa ngelihat, kuping bisa mendengar. Berapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, ada 100 nikmat Allah, satu saja yang diberikan ke bumi, membuat harimau nggak mau memakan anaknya. Bayangkan, 99 lagi di mana? Nanti diberikan di surga. Bayangin, satu aja, antum udah sayang sama saya udah sayang sama antum, makanya saya datang ke sini. Kalau nggak ngapain, mendingan kita jalan-jalan nih. Ini hari kosong, luang. Fitiah Masa minta waktu, saya bilang, waktu, iya. Bagi antum, waktu mungkin bagi saya, Mas. Makanya apa kata Umar bin Khattab? Ada 2 kenikmatan manusia yang sering lupa. Nikmat sehat dan waktu luang. Saya punya waktu luang, susah. Susah ini kayak gini, ini bisa komplit. Itu anak saya yang nomor 1, itu baru keluar dari pesantren, hari ini saya bawa. Ini susah nih. Tapi saya datang hari ini ke sini, untuk apa? Saya sayang sama antum. Kenapa? Untuk saling mengingatkan. Itu mahal. Nggak bisa dibayar sama panitia. Emang panitia bayar berapa ke saya? Nggak, saya nggak minta bayaran. Kenapa? Karena saya sayang sama antum. Antum saudara saya. Apa kata Nabi kita? Tidak beriman di antara kamu sebelum tidak sempurna iman kamu, sebelum kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Saya sayang sama antum. Kalau saya nggak sayang sama antum, ngapain? Apa urusannya? Antum nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan apa-apa. Tapi saya mau-maunya ke sini, paling tidak 2 jam. 2 jam saya pakai jalan-jalan, anak saya sudah happy. Istri saya sudah senang, tapi apa? Kita berangkat ke sini. Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, apa bedanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang mukmin? Apa yang kemudian kita tadi nilai sehat, waktu luang, kesempatan, apalagi kekuatan, itu belum seberapa dibanding nikmat iman dan Islam. Itu lebih mahal lagi. Bayangkan Ustadz Felix Siau. Dia harus berpisah akidah dan keyakinan pada ayah dan ibu yang tercinta. Bayangkan, berat loh Mas. Antum gak ngerasain, jangan. Jangan Mas, gak enak. Saya pernah umroh bareng sama beliau, itu air matanya, Masya Allah basah pipinya. Doanya apa kira-kira? Hidayah ya Allah, hidayah. Hidayah itu antum kira bisa dibeli? Ayah ibunya didoakannya, belum Allah beri. Bayangin, kakaknya nggak diminta. Bahkan kakaknya itu musuh bebuyutannya loh. Dulu waktu masuk Islam, 2002, ketemu saya, itu yang paling benci, bahkan pernah nonjok fisik, itu kakaknya. Kakaknya malah dikasih hidayah, baru syahadat. Ayah ibunya malah belum. Antum kira hidayah itu bisa antum beli? Ingat lagunya Raihan? Iman tak dapat diwarisi dan tidak bisa dijual beli dan tidak bisa didapat dari ayah yang bertakwa. Bapak saya orang umum Mas. Bapak saya pengacara hukum. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Istri saya juga begitu. Saya bisa di depan antum ini, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saya sebelum tampil di TV One, kalau tampil di TV One, sebelum di TV One pasti saya minta waktu dulu untuk apa? Nangis. Kenapa? Syukur. Saya cuma lulusan IPB Mas. IPB. Bisa apa IPB? Istri juga suka IPB. Makanya orang bilang institut fleksibel banget. IPB. Dia jurusan agribisnis, saya agribisnis. Bukan di sini. Kita bisa baca kitab gundul. Kita bisa baca kitab tafsir, kita hafal beberapa ayat Quran, beberapa hadis. Kenapa bisa begitu? Itu mahal. Makanya apa kata Nabi? Jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan berikan dia ilmu agama. Berarti Allah sayang banget sama antum, makanya didudukkan di sini nih. Untuk apa? Dapat ilmu agama. Mahal. Lihat Nabi SAW diberikan hidayah, diberikan Islam, iman, tapi paman tercinta sampai sakaratul maut tiba nggak dikasih. Bayangin, ya Rob,
Nggak dikasih, sampai Nabi nangis, sampai Nabi memohon, sampai langsung turun ayat khusus menjawab nangisnya Nabi. Tidak layak mukmin mendoakan orang-orang kafir, sampai begitu. Masya Allah. Mahal mas. Antum ya, itu baru nikmat iman, Islam, sehat, belum lagi nikmat yang lain. Makanya, ya Allah, mau hitung apa lagi? Nah, apa bedanya dengan orang kafir? Orang kafir itu cuma dikasih nikmat Ar-Rahman, tapi dia tidak dikasih nikmat Ar-Rahim. Makanya antum lihat Ahok, walaupun dia non muslim, dia bisa jadi gubernur. Kenapa? Ar-Rahman ya Allah. Siapa lagi? Agung Podomoro misalnya. Dia tidak beriman, Allah kasih pik. Saya kemarin iseng nonton di TV, pik 1, apa katanya? Sekian ribu hektar. Saya bilang, sekian ribu hektar di Jakarta. Pik 2, sekian puluh ribu hektar akan dibangun perumahan. Saya bilang, dahsyat. Saya mikirin tanah 5.000 meter aja ini nggak selesai-selesai. Bintaro, ini Agung Podomoro. Pik 2 itu katanya sekian puluh ribu hektar. Kemana bangunnya 10? Jadi orang-orang non muslim itu dikasih nikmat. Tapi nikmatnya Ar-Rahman. Tapi dengan Ar-Rahman kadang-kadang kita harus belajar dari orang-orang non muslim tentang bagaimana mereka mensyukuri nikmat. Mau tahu contohnya? Antum pergi ke Jepang. Lihat mas, cara orang Jepang mensyukuri nikmat Allah. Kapan-kapan berangkat bareng ya. Saya doain ya, insya Allah nanti saya biasanya berangkat ke Jepang, saya rutin ke Jepang, saya sudah 4 kali. Ya, kalau nggak Maret, April, biasanya itu lagi Sakura. Nanti kita berangkat ke sana, nanti antum saya bawa namanya Tokyo Skytree. Tokyo Skytree itu gedung tertinggi nomor 2 di dunia. Pertanyaan saya, teman-teman semuanya, negara mana yang paling sering gempa? Jepang. Tsunami dari mana? Jepang. Kereta tercepat dunia dari mana? Jepang. Keren. Kenapa? Meskipun negerinya kecil, meskipun sering dikasih bencana, tapi dia mensyukuri nikmat Tuhannya dengan cara memaksimalkan otaknya. Gedung tertinggi di dunia namanya Tokyo Skytree, nomor 1 Burj Khalifa, nomor 2 itu Tokyo Skytree. Tingginya berapa? 684 meter. 684 meter itu kalau Monas, tingginya sekarang Monas tuh 100, berarti 7 kali Monas. Monas 1, Monas 2, Monas 3, Monas 4, Monas 5, Monas 6, Monas 7. Antum kalau naik Tokyo Skytree itu ada catatan notis di situ, nggak boleh bagi orang yang lemah jantung. Kenapa? Begitu antum sampai atas, manusia itu kayak debu, kecil banget. Masya Allah, luar biasa. Jepang bersyukur atas nikmatnya Allah. Kenapa? Meskipun mereka disering gempa, mereka sering kena bencana, tapi mereka tunjukkan bahwa apa? Tuhan memberikan kepada kita peluang untuk menunjukkan maha memberinya Tuhan. Kita, Allahu Akbar, baru belajar dikit aja udah nyerah. Baru ngitung dikit aja udah ngantuk. Belajar, ustadznya kalau udah serius dikit langsung susah. Itu kenapa? Karena nggak memaksimalkan potensi otak. Bahkan teman saya pernah bercanda, katanya ada konferensi pameran otak dunia. Di dalam box bening ada otak-otak seluruh dunia. Ada otak yang dia kecil, keriput. Begitu dilihat, ini otak orang mana ya? Dilihat di situ, ada bendera merah, tengahnya putih kotak. Jepang. Otaknya kecil, keriput. Kenapa? Sering dipakai. Begitu jalan ke kotak sebelah, boxnya bening, gede, tapi keriput. Begitu dilihat, oh Jerman, pantas bisa buat BMW dan Mercedes. Hebat. Begitu di sebelah lagi, lihat ada kotak, bening, bersih, masih baru banget. Begitu dilihat, ya antum yang jawab sendiri. Kenapa masih bening dan bersih? Pakai otak. Di-maintain. Servis rutin. Malas mikir. Jadi nikmat sehat, nikmat iman. Antum bagaimana caranya? Orang kafir dikasih satu nikmat Ar-Rahman. Antum Ar-Rahman Ar-Rahim. Kurang apa lagi? Dikasih waktu, coba antum pakai. Kalau 1 hari 1 ayat, antum hafalin, berarti 100 hari berapa ayat? 100 ayat baru.
Berarti kalau ngimamin keren mas. Allahu Akbar. Hamim. Wih keren hamim. Ad-Dukhan gitu ya. Ternyata apa? Allahu Akbar. Satu ayat. Boleh kan? Boleh. Di rakaat kedua baru Allahu Akbar gitu kan? Baru Hamim wal kitabil mubin. Allahu Akbar. Allah. Yang belakang udah gemetar aja. Wah bakal panjang nih. Itu tanda apa? Antum bersyukur. Mana syukurnya? Dikasih anak. Anaknya dipakai apa? Dipakai main game. Dipakai main PS. Berarti antum gak mensyukuri dikasih anak. Ada orang pingin punya anak. Anak antum gak dipakai untuk bersyukur. Bagaimana caranya menggunakan anak untuk syukur? Anak kita jadi anak soleh. Antum dikasih istri, kemarin antum ngebet nikah sama dia. Ngejer banget nikah sama dia. Sekarang udah dikasih istri, dibiarin. Gak dinafkahi, dikhianati, bahkan tidak dipedulikan. Pantes antum dapat azab dari Allah. Kenapa? Antum gak bersyukur. Iya ya Ustadz, pantas ya. Iya. Dan punten ya Mas ya, kita sekedar sharing ya. Saya perhatikan nih. Laki-laki, nih Mbak, khusus buat laki-laki, kupingnya tutup Mbak. Laki-laki yang sayang sama istrinya, yang mendidik, membina istrinya, saya perhatikan nih, pengalaman saya ya, 23 tahun di jalan dakwah, saya perhatikan hidupnya berkah. Hidup berkah itu bukan harus kaya mas, bukan. Rezekinya tanpa batas dan rezekinya nggak disangka-sangka dan hidupnya penuh dengan kebaikan. Temannya orang-orang baik, ya, kemudian rizkinya baik, kesehatannya baik. Coba perhatikan deh, laki-laki yang sayang sama istrinya. Makanya kata Nabi apa? Khairukum khairu linisaikum. Orang yang terbaik di antara kamu laki-laki adalah yang paling baik sama istrinya. Jadi dengan istri pun kita bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Nanti Ummu Sajid akan cerita. Bagaimana kemudian membentuk rasa syukur, terima kasih saya sudah mendapatkan istri. Begitupun istri mendapatkan suami. Bagaimana kemudian relevansinya dalam hubungan rumah tangga kita hari ini? Bagaimana kita bisa berterima kasih sama istri kita? Bagaimana kita terima kasih dengan anak kita? Bagaimana kita terima kasih dengan orang tua kita? Bagaimana terima kasih kita dengan Allah? Apa kata Nabi? Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah berterima kasih sama Allah. Bayangin, Allah minta kita terima kasih dulu sama manusia, baru sama Allah. Artinya apa? Antum sama manusia aja ngeremehin. Apalagi nikmat Allah yang begitu banyak, antum remehin. Makanya kita dianjurkan untuk mengatakan jazakallah khairan. Atau kita katakan jazakillah khairan. Atau jazakumullah. Itu doa. Jangan dijawab, wah cuma jazakallah. Gue udah ngasih, jawabannya cuma jazakallah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Nanti ketika di yaumil mahsyar, antum baru kerasa tuh pertanyaan tadi. Kenapa nikmat orang mukmin itu sangat mahal? Nanti ketika di sana antum baru nangis dan mengatakan apa? Alhamdulillah. Bahkan antum katakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Orang kafir sampai bilang apa? Ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah, pulangkan kami sebentar ke dunia walaupun cuma jadi tanah. Kenapa? Nyesel antum. Gak mau jadi orang iman. Makanya apa kata Nabi? Allah menolak seseorang masuk neraka jahanam karena di dalam hatinya masih ada sebiji zarah keimanan. Bayangin mas, mahalnya iman. Gara-gara ada setitik loh, setitik iman cuma setitik. Apa kata Nabi? Neraka tidak akan pernah menghancurkannya. Jadi gak akan pernah masuk neraka orang yang masih ada setitik keimanan. Makanya kita nih bersyukur banget iman kita nih, ya Allah. Ustadz Safi Antonio, bapaknya pendeta Buddha, ibunya Kristen. Dia pakar ekonomi syariah. Bagaimana dia mensyukurinya? Jadi pakar. Bunda Umi Irena Handono, tangan kanannya Roma, Vatikan.
jadi biarawati. Bahkan salah satu biarawati kesayangannya Roma, Vatikan. Tiba-tiba apa? Ketemu Quran, ya, dia buka Quran dari belakang, salah buka. Begitu dibuka Al-Ikhlas. Begitu dibaca Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Langsung menggelitiknya. Tuhan tidak beranak? Iya ya. Dan tidak diperanakkan. Akhirnya diskusi dengan seorang ulama, masuk Islam, sekarang jadi ustazah. Bayangkan, mereka harus menempuh penghinaan, bahkan mungkin penghancuran karakter oleh siapa? Oleh siapapun karena dia memilih Islam. Antum mah enggak. Maaf, di sini ada yang baru masuk Islam atau keluarganya tidak Islam? Ada ya? Masya Allah ada. 1. Ada lagi? Tuh kan? 2. Mahal. Lihat lagi siapa? Ustadz Nababan. Atau Ustadz misalnya siapa yang mantan pendeta yang antum pernah kenal? Ko Stephen misalnya. Ibunya masih Kristen. Siapa lagi misalnya sebutin? Siapa? Siapa? Ko Stephen, terus siapa lagi? Ustadz Ihsan Mokoginta. Ustadz Munzir Situmorang, Ihsan Mokoginta. Banyak. Itu nggak mudah, Mas. Mahal. Mahal. Kita tuh nggak ngerasa mahal karena kita udah punya. Sama kayak gini, Jepang, tahu Jepang? Jepang itu dari utara sampai selatan, Mas. 1 liter minyak pun dia nggak punya. Saya punya teman dokter di sana, PhD-nya di Jepang. Dia bilang apa? Ustadz, Jepang tuh keren banget Ustadz. Kenapa, Mas? Jepang itu seliter minyak pun dia nggak punya. Seliter dia nggak punya. Tapi antum tahu, Jepang salah satu negara pengekspor minyak dunia. Keren ya? Indonesia apa? Penghasil minyak dunia. 5 besar, Mas. Minyak apa? Terserah antum. Mau minyak sawit, minyak urut, minyak goreng. Iya, Indonesia. Indonesia. Antum coba ke Makassar. Oleh-olehnya pasti minyak gosok. Macam-macam tuh, ada minyak cengkeh, ada minyak. Itu minyaknya. Bayangkan di bawah kaki kita ini ada minyak. Bahkan sekarang katanya, udah tahu belum berita terbaru? Ini bakal heboh. Ternyata ada beberapa titik di Indonesia, itu ternyata, ini ada orang migas nih, mungkin lebih tahu nih, Mas Ubay. Indonesia ini punya banyak titik-titik minyak yang itu juta-juta barel. Gak akan habis-habis sampai berapa generasi sekipun. Masya Allah. Indonesia ini kayaknya. Tapi Indonesia apa? Justru ngimpor minyak. Beli kadang-kadang dari Singapura gitu. Itu namanya apa? Itu gak bersyukur. Punya emas banyak, emasnya dikasih ke Freeport. Punya tanah luas, tanahnya dikasih ke asing. Punya hutan luas, hutannya dikasih ke swasta, bukan dikelola oleh negara. Punya minyak banyak, ini namanya gak bersyukur. Apa kata Allah? La in sakartum lanjutkan. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabila syadid. Tuh kan? Inna azabila syadid. Azabku sangat pedih. Makanya kenapa kita begini? Karena Allah mengazab dengan nikmatnya dicabut. Nikmat apa? Nikmat kekayaan, nikmat keberlimpahan. Kita nggak menikmati. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi saya katakan ini baru membuka ingatan antum. Betapa Allah itu dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu nikmatnya nggak putus-putus. Ya, saya tuh kadang kalau lihat ya anak sama istri ya lagi tidur gitu, kita lihat gitu ya. Kadang-kadang kita ya Allah, Robbi, alhamdulillah ya. Berapa banyak ya antum di sini yang mau tidur ngeliatin guling gitu. Ya, belum berubah jadi manusia gitu aja. Dan bertanya sampai kapan? Yang sudah menikah pun bertanya lagi kapan punya anak. Yang belum menikah dapat pertanyaan lagi. Alhamdulillah belum menikah. Karena yang sudah menikah ternyata apa? Curhat ke dia. Nih dipukul suami sampai bengkak. Nih dipotong suami sampai putus. Nih diusir suami. Jadi artinya apa? Semua itu nikmat. Apa kata Nabi? Ajabalil mu'minina amri. Hebat orang mukmin itu kata Nabi. Nggak ada ruginya. Kenapa? Dikasih kenikmatan dia bersyukur kepada Allah. Dan itu baik baginya. Dikasih beban, ujian, apa katanya?
dia bersabar dan itu baik baginya. Antum tahu pahala sabar? Pahala sabar itu tanpa batas. Gedung ini ada batasnya? Indonesia ada batasnya? Amerika ada batasnya? Bumi ada batasnya? Ada pahala tanpa batas, Mas. Pahala apa? Sabar. Sabar. Oleh karena itu teman-teman semua yang dirahmati Allah, ya, udah nggak usah lagi kita ngitung. Kenapa? Nggak akan mampu terhitung saking banyaknya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa-apa yang ada dalam diri kita, pernahkah kalian memikirkannya? Masya Allah, mulai dari kedipan mata tadi nilainya berapa? Mulai dari tangan bisa bergerak, tangan bisa memegang, kuping bisa mendengar, ya, jantung kita bisa berdetak. Ya, tahun lalu atau sebelum tahun lalu ya, bapak saya ini Mas, ditembak, jantungnya itu pasang ring. Ternyata ring itu kecil banget. Itu kecil banget, saking kecilnya itu ditembak, ada yang dari paha masuknya ditembak, des gitu, langsung tembus ke jantung. Itu kalau enggak ditembak, itu bisa di bypass itu. Bayangkan, jantung itu, nikmatnya berapa biayanya? Ratusan juta Mas, hanya untuk ringnya saja. Tes. Gimana Pak rasanya? Sekarang udah enak. Iya, orang jantungnya bocor, klepnya itu. Kemarin di rumah singgah Al-Fatih, saya kasih nama itu rumah singgah Al-Fatih, itu ada anak jantungnya bocor. Usia 6 tahun. Ini kukunya biru semua Mas. Kukunya biru, terus kukunya itu ngelengkung. Terus panjang kukunya. Udah ngelengkung panjang biru, bibirnya juga biru. Dan anaknya gampang capek. Kenapa? Karena jantungnya bocor. Coba bayangin antum jantung ini. Ya, otak bisa mikir, ya Allah, nggak selesai-selesai kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Bagaimana kita membalasnya? Dengan ketaatan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah bersyukur. Daripada kemudian antum menghitung-hitung Allah cabut nikmat, mendingan antum ngitung-hitung berapa nikmat. Kenapa? Gak sebanding dengan apa yang Allah cabut dari diri antum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah ya, ternyata nikmat terbesar yang dirasakan seorang mukmin itu adalah nikmat iman, dan itu priceless ya, sampai gak bisa dihargai dengan bahkan dunia dan seisinya ya Bi ya. Bahkan sampai Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan bahwa bagaimana cara kita bisa mengukur nikmat yang Allah kasih itu gampang. Salah satu caranya adalah ketika kita bangun pagi hari kita sehat. Alhamdulillah ya, hari ini kita bangun semuanya sehat ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa hadir di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, selain kamu sehat, kamu punya cukup persediaan makanan untuk hari ini saja. Coba cek di kulkas masing-masing, stok makanannya cukup buat berapa hari? Hari ini aja, kayaknya enggak. Minimal rata-rata di rumah kita mungkin 3 hari, 7 hari, bahkan mungkin ada yang belanja sampai sebulan ke depan, mungkin ada. Rasul katakan apa? Ketika kamu bangun sehat, kemudian yang kedua kamu punya cukup makanan untuk hari ini aja, gak usah mikirin besok, cuma hari ini aja. Rasul bilang apa? Kamu sudah punya dunia dan seisinya. Masya Allah. Terus yang kita punya apa? Banyak banget. Dunia kayaknya lebih deh daripada itu gitu. Nah tapi Bi, masalahnya kita tuh sering lupa sama nikmat yang Allah kasih buat kita. Kita ngerasa kalau Allah kasih kita sehat, ya emang udah seharusnya gitu Bi. Kenapa? Ya karena saya punya pola hidup sehat gitu. Terus apalagi saya makan makanan yang bergizi, ikut JSR, olahraga rutin gitu ya. Ya kalau ikhtiarnya kayak gitu, hasilnya pasti sehat. Terus apalagi? Rezeki berlimpah. Ya wajar lah, saya ini pekerja keras. Kerja bagai kuda. Sampai kayak gitu istilahnya ya. Ya wajar kalau saya dapat hasilnya segini. Makanya kalau orang yang malas kerja, dapatnya ya juga nggak seberapa. Wajar. Kenapa? Karena itu ngerasa hasil ikhtiarnya sendiri gitu Bi. Nggak ngerasa itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan buat dia gitu. Nah di sisi yang lain Bi, ada orang-orang yang juga lupa dengan nikmat Allah ketika diberikan sedikit ujian. Jadi lupa Bi sama semua nikmat yang Allah kasih. Jadi yang ada di depan matanya tuh cuma, ya Allah ini Allah zolim banget deh sama aku. Enggak banget ngasih ujian. Kenapa aku? Kenapa
Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan dia? Aku kan orang baik. Udah soleh, rajin ikut kajian. Coba lihat tuh. Udah hijrah. Oh, udah hijrah, lagi rajin ikut kajian Fiqih Hamasah di mana aja diikutin gitu ya, belum lagi kajian-kajian yang lain. Pokoknya kayaknya harusnya bukan aku. Nah, sehingga itu yang membuat akhirnya manusia jadi lupa, suka lupa ya. Kita juga ya, kadang-kadang tuh jadi suka lupa sama yang namanya nikmat yang Allah kasih. Nah, sekarang boleh dibagi tipsnya. Kira-kira kalau kita sedang dalam kondisi diuji, bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa ujian ini sangat kecil dibandingkan dengan nikmat yang Allah kasih yang gede banget itu, Atau yang kedua model yang tadi, kita ngerasa bahwa yang kita dapatkan nikmat sekarang, ya itu sebetulnya adalah hasil kerja kita sendiri, bukan karena Allah gitu, Iya. Nah, salah satu ciri-ciri orang ingkar nikmat atau kufur nikmat, ya, itu adalah melupakan, ya. Atau pura-pura lupa nikmat datang dari Allah semata. Lihat apa perkataan Nabi Sulaiman dengan kekayaannya yang seabrek. Apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli robbi. Haza min fadli robbi. Apa artinya? Ini semua adalah hadiah dari Tuhanku. Jadi kita tuh sering lupa. Antum bisa jadi dokter, itu bukan semata-mata maunya antum. Saya bisa menikah, itu bukan semata-mata karena saya melamar. Saya punya anak, bukan karena semata-mata saya pingin punya anak. Semua itu mutlak datang dari Allah. Jadi ini yang harus sering kita ingat, apa? Nikmat yang begitu banyak harus sering-sering disebut. Makanya disebut dengan tahaddus binikmah. Apa itu tahaddus binikmah? Menyebut-nyebut. Contoh. Misalnya istri dikasih kerudung. Kira-kira yang ngasih kerudung, kalau kerudungnya dipakai seneng gak? Oh, sekalian di-mention kerudungnya dari Vanilla Hijab. Dibeli ya sis. Bisa cek di vanillahijab.com. Disebut. Ya, saya nih pakai Koko Fatih. Namanya Fatih Indonesia. Saya suka pakai ini, saya sebut. Ya, kenapa? Alhamdulillah Mas Fahmi, namanya Mas Fahmi yang punya. Makasih ya kokonya, keren Ustadz. Alhamdulillah. Tapi kalau Abi bukan faktor koko aja, emang kenapa? Abinya udah ganteng dari sananya. Ukuran sepatu berapa? Sepatunya udah rusak soalnya. Nah, jadi ya harus antum sering-sering menyebut itu. Sering-sering menyebut itu, makanya namanya syukur. Syukur itu artinya tahu? Syukur itu artinya menampakkan. Kufur itu artinya menutup. Jadi syukur itu lawannya kufur. Jadi kalau antum tutup-tutupi, antum bilang kayak gitu tadi. Kaya, kalau aku nggak kerja siapa yang bisa buat kaya mas? Awas mas, awas hati-hati loh. Ustadz sekarang ngomong gitu, saya suruh resign karena perusahaan saya riba. Oke, sekarang kalau nggak saya kerja, siapa yang ngasih makan anak istri saya? Antum kufur nikmat. Jelas, clear udah nggak usah banyak ngomong. Antum kufur nikmat. Ya. Banyak orang yang bilang sekarang, Ustadz kok bisa jadi sekarang seperti ini? Saya bilang apa? Semuanya Allah. Kenapa? Hitungan manusiawinya nggak mungkin. Mustahil mas. D3 Unpad, S1 IPB, SMA bandel. Ya. Jadi saya nggak mau nyebut sekolah saya. Kenapa? Pokoknya saya SMA-nya SMA bandel. Pokoknya kalau di kota itu dengar nama SMA saya, apa dia bilang? Tukang tawuran ya. SMP negeri, pesantren, nggak pernah saya nyantri. Dadet. Kenapa bisa begitu? Hadza min fadli Robbi, nggak ngerti kita. Allah itu yang buat. Ada lagi yang datang, Ustadz Fatih, ini ada temanku nih, orang Yahudi, pingin diskusi sama Ustadz Fatih, biar jadi Ustadz Felix. Saya bilang, nggak bisa. Ada lagi yang datang kemarin, ateis, agnostik, mirip, Cina juga didatengin. Ustadz bisa nggak Ustadz? Kan sama nih Ustadz, jam 7 malam nih. Coba hantam sampai jam 5 subuh kayak besok. Saya bilang, hadza min fadli Robbi. Saya juga nggak ngerti. Antum lihat Felixio begitu cerdasnya. Gimana saya bisa mengcounter pertanyaan-pertanyaan beliau? Wah pertanyaannya mas. Belum selesai kita ngomong, udah nanya lagi. Dibalikin lagi, diputar lagi. Allahu Akbar. Itu kalau bukan tajamnya lidah saya, Allah tajamkan, nggak bisa. Jam 5 subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan saya, Allah. Buktinya apa? Mas,
berapa banyak orang non-muslim diskusi sama saya, nggak semua masuk Islam. Kan kalau saya adalah sebab, berarti setiap kali ketemu saya, jadi gitu kan. Kalaulah sperma dan ovum itu adalah sebab, berarti setiap kali ketemu sperma dan ovum, jadi. Faktanya tidak, 3.650 malam nih. Contoh konkret ada di depan mata Anda sekarang ya. 3.650 malam. Setiap bulan gimana? Dapat Bi. Astagfirullah. Bulan depan, Bi, dapat. Kenapa? Udah telat nih. Berapa? Seminggu. Alhamdulillah. Minggu besoknya apa? Dapat lagi. Tiap hari. Hadza min fadli Rabbi. Ada lagi jamaah saya kemarin, ya, 20 tahun. Nggak dapat, tiba-tiba datang. Hadza min fadli Rabbi. Kalaulah kita sebagai sebab, Mas, pasti namanya sebab akibat. Makanya hati-hati loh antum ngomong itu ya. Kayak misalnya antum coach bisnis. Antum hebat di mana misalnya? Konsultan. Sini, bisnis antum saya handle. Nanti growth, nanti profitnya akan naik. Antum sudah kufur nikmat. Kenapa? Karena yang memberi itu bukan antum. Allah. Hebat ya rumah tangga kita, senang-senang, happy-happy. Siapa yang memberi? Allah. Dan Allah bisa cabut itu tiba-tiba. Lihat, ada rumah tangga yang sampai dinobatkan sebagai rumah tangga terromantis. Suaminya ganteng, istrinya cantik. Terakhir gimana? Bubar juga. Siapa yang mencabut? Allah. Lihat, kalaulah ganteng dan cantik adalah sebab, berapa banyak cowok yang ganteng, istrinya cantik, nggak punya keturunan. Lihat, berapa banyak orang yang bekerja, pagi, siang, malam, dia stres, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Kufur nikmat. Lihat, Queen, siapa vokalisnya? Freddie, bukan Mercury. Freddie Mercury apa Freddie Numberi? Freddie Mercury, Mas, duitnya banyak, hartanya berlimpah. Coba lihat filmnya. Karirnya, sekali konser, satu lapangan bola kumpul semuanya. Matinya ngapain? Bunuh diri, bahkan AIDS. Kenapa AIDS? LGBT dia. Dia kan sama pacarnya nggak jadi, akhirnya dia mohon maaf, dia sama laki-laki mau, sama perempuan mau. Dia akhirnya ACDC, kena penyakit menular, dan akhirnya mati dalam kondisi menyedihkan. Itu kenapa? Kufur nikmat. Jadi ngeri loh Mas, kufur nikmat tuh jangan main-main antum. Makanya jangan pernah menyebut apapun kecuali apa? Allah, 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 Allah. Antum bisa duduk, alhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Antum dikasih harta, segala puji milikmu ya Allah. Antum dikasih kelebihan, segala puji milikmu ya Allah. Jadi kalau begitu, bagaimana cara kita mengingat ketika Allah memberikan kita ujian, seakan-akan ujian itu menutupi semua kebaikan Allah, kan gitu. Padahal baru dikasih sedikit. Bagaimana caranya? Antum harus lebih banyak mengingat kebaikan dibandingkan keburukan-keburukannya. Nih lihat pasangan hidup. Kalau saya mau nyari kekurangannya Ummu Sajjad, kira-kira dapat nggak? Banyak. Dapat aja dari mulai keluar rumah sampai pulang rumah, dapat aja tuh. Kenapa? Itulah ada pepatah bilang apa? Kuman di seberang lautan Kelihatan. nampak Mas. Saking nyarinya gitu. Tapi gajah di pelupuk mata nggak nampak. Kenapa? Saking gedenya kekurangan kita, saking itu nggak nampak. Kenapa? Karena kita terlalu nyari yang kurang itu sampai, kan nggak bisa masak, kan masakannya nggak enak, kan nggak bisa tidur, nggak bisa jadi teman tidur, kan nggak bisa ngobrol, nggak jadi teman ngobrol. Hayo weh, antum nggak pernah syukur nikmat, jadinya kufur nikmat. Jadi kalau kita bersyukur, ya Allah tambah itu benar, ya. Baik kemudian kesehatannya bertambah, kenikmatannya bertambah, nilainya bertambah, bahagianya bertambah. Maka jadi simple ketika ingat misalnya dikasih sakit. Ingat aja tadi teman-teman Palestina, sakitnya antum gak seberapa. Makanya punten Mas, nanti kalau mau nambah syukur nikmat, liburan jangan sering-sering ke mall. Liburan ke mall itu cukup sekali dan itu cuma makan udah pulang, bukan untuk ngelilingin mall. Kenapa? Karena ketika antum ke situ, antum akan melihat ke atas, yang ini belum.
yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum. Tapi kalau antum liburan, tuh ke rumah Teduh Iin, tuh. Atau ke rumah Singgah Al-Fatih di Bandung. Antum Atau siap-siap. ke rumahnya Ustadz Fatih Karim di Bogor. Atau rumah, enggak, Mas Ubay tahu. Ayo Mas, main ke rumah saya. Ya, itu ngelihat kayak gitu, antum bertambah syukur. Kenapa? Ya Allah, saya itu ternyata punya lebih ya. Saya itu ternyata nggak ada apa-apanya ya. Mbak baru dikasih sakit perut, haid, kram, itu rasanya apa? Udah Mbak paling sakit di dunia, sampai diupload. Sampai ribuan orang like, ratusan orang komen. Sakit apa? Kram haid, dunia harus tahu. Tapi ada orang yang kanker usus, diem-diem aja. Kanker usus loh. Sampai apa? Badannya tadinya 60 kilo, jamaah saya. 60 kilo, sekarang badannya tinggal 13 kilo. Ususnya kanker Mbak. Dan mohon maaf, bukan cuma ususnya kanker. Allah bersihkan dosa-dosanya, paru-parunya tenggelam sama air, dipotong. Hatinya kena lagi, merembet karena udah kanker. Hatinya itu dipotong, badannya 14 kilo. Saya datang udah begini. Videonya ada. Kalau bisa diputer, sedih banget videonya. Anaknya salah satu CEO perusahaan multinasional corporate. Gak baik juga kalau saya tonton, karena itu aib keluarganya, biar saya yang tahu. Akhirnya, ibunya mau meninggal dunia, ibunya itu dalam keadaan sakit, anaknya lagi sibuk meeting. Saya sampai telepon, Pak pulang Pak, cepat Pak, nanti antum nyesel Pak. Iya Ustadz, tapi ini udah berapa kali saya izin nemenin ibu terus. Pak pulang Pak, cepat Pak, nanti antum nyesel. Beneran, begitu saya ada di samping ibunya, anaknya datang. Begitu anaknya datang, ibunya dipeluk, langsung ditalkin. Asyhadu alla, ikutin mah, asyhadu alla. Banjir air mata. Asyhadu alla. Akhirnya apa? Mohon maaf, keluar langsung darah, warnanya sudah hitam. Kemudian ibunya langsung menutup mata untuk selama-lamanya. Jadi ibunya meninggal di pelukan anaknya. Ya. Jadi ini yang namanya apa? Antum lupa. Antum tuh manusia. Bahwa semua kenikmatan ini itu adalah minallah. Bukan dari antum. Antum tuh gak punya apa-apa. Dan gak bisa apa-apa. Ini mata bisa bergerak, Allah yang menggerakkan. Kaki bisa berjalan, Allah yang menjalankan. Duit antum punya, Allah yang memberikan. Ya, jadi kalau kemudian dikasih nikmat segitu saja, dikasih sakit segitu saja, itu akan menutupi semua kebaikan. Itu orang-orang tanda-tanda orang kufur nikmat. Hanya punten ya, yang sudah berumah tangga, awas. Cuma gara-gara kesalahan istri kita. Ini saya punya istri dan ada istri di sini. Hanya gara-gara kesalahan istri kita sedikit, langsung antum Masya Allah marahnya, itu main banting piring, main tonjok, pintu sampai jebol, bahkan mohon maaf keluar kata-kata kasar, goblok lu, dasar tolol, perempuan, macam-macam keluar kata-kata negatif. Padahal kesalahannya sedikit. Perhatikan Umar bin Khattab. Rasa terima kasih sama istrinya antum harus tiru. Umar itu Mas, sering saya bilang, pedangnya itu panjangnya 1,5 meter. Segini pedangnya. Saya tingginya 1,65, 1,66. Gak mungkin orangnya 1,65, pedangnya 1,5. Kegedean pedang. Berarti kalau nyabut gimana dong? Kalau megang juga lucu. Kalau antum mau lihat pedangnya, nanti ke Hagia Sophia, ke Istanbul, nanti ada Topkapi. Ada istana Topkapi, istananya Sultan Utsmani, masuk di situ ada pedang-pedang para sahabat. Nah, pedang yang paling panjang tuh miliknya Umar. Pedangnya aja 1,5, kebayang badannya Mas. Berarti kalau nggak 1,9, 2 meter, 2 meter setengah. Dan sekali tebas, pedang Umar itu bisa 30 leher putus. Putus semua nih, habis semuanya. Umar bin Khattab Mas, luar biasa. Tapi antum tahu, di depan publik lagi kayak gini, istrinya cerewet, ya Allah, namanya istri. Tapi di depan umum,
Umar itu tetap aja ngomong seperti ini. Panglimanya bilang apa? Wahai Umar, tolong ingatkan istrimu. Ini di depan forum. Kamu itu Amirul Mukminin. Tolong tutup mulut istrimu itu. Maksudnya ngomong gitu. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Wahai Fulan, bagaimana aku bisa marah kepada orang yang melahirkan anakku, mengurusi bajuku, menyiapkan makananku, dan selalu mendengarkan keluh kesahku. Bagaimana aku bisa marah dengan orang seperti ini? Coba bayangin. Tuh rasa syukurnya Umar sama istri. Cuma hanya gara-gara kesalahan sedikit. Lihat, istri kemarin, diapain? Dimutilasi sama suaminya. Cuma hanya kesalahan sedikit. Istri, tuh di handphone saya banyak. Mau lihat? Ada yang tangannya patah, Mas. Ini jarinya jatuh ke bawah. Diapain? Dipongklein sama suaminya, Mas. Difoto sama dia, Ustadz ini mata saya Ustadz, maaf, nggak senonoh kirim mata, dikirim foto ada matanya putihnya merah semua. Diapain? Ditonjok, Mas. Antum laki-laki, ketika antum berhadapan dengan laki-laki, ini kita bangsa laki-laki, ya, antum jadi jantan kalau ketemu jantan, Mas, berantem, keren, Mas. Tapi kalau antum sudah mukul perempuan, itu langsung harga antum itu di bawah telapak kaki kita, udah nggak ada harganya antum. Makanya laki-laki itu mau perempuan gimana juga dia udah diem aja. Coba lihat, ya kemarin ada polisi viral. Padahal yang salah ibu-ibunya. Dia belok kanan, lampu sennya ke kiri. Ditangkap sama polisi. Polisinya digitu-gituin, ditarik-tarik, ditamparin, polisinya diem aja. Padahal polisi gampang tinggal ambil, keretak, patah. Tapi apa? Diem aja. Kenapa? Harga diri laki-laki gak akan pernah mau mukul perempuan, Mas. Nah. Mau semarah apapun antum tahan, gak bisa, antum mukul, antum gak suka, iya pulangin aja, jangan dipukulin. Kenapa? Ketika antum pukuli, antum sudah kufur nikmat. Antum sudah kufur nikmat. Hanya gara-gara kesalahannya sedikit, antum lupa. Siapa di sini yang ayah, oke, ayah, tinggi-tinggi ya. Masya Allah. Siapa di sini yang anaknya lahir, langsung dia ikut ngeluarkan bayinya? Ya. Bagus, oke. Ya, mungkin ada yang enggak karena enggak diizinkan dokter. Saya dua-duanya lahir itu, dua-duanya saya ikut ngeluarin, bersihin, bahkan ikut ngelihat pada saat dijahit. Kenapa? Maaf ya, itu kan tempat lahir itu kan segitu. Sementara anak itu, ya Alif itu lahirnya 3,6, panjangnya 4,9, ya. Itu Masya Allah lahir, blek gitu, kepala sama bahunya itu ternyata bahunya nyangkut. Karena besar nyangkut, akhirnya mohon maaf itu dokter gunting. Krak. Sudah, begitu bayi lahir langsung dijahit, Mas. Tek cek seret, tek tek seret, tek tek seret, tek tek seret. Sampai saya bilang sama dokternya, dokter maaf jangan dijahit semua. Oh iya enggak. Kalau dijahit semua enggak ada adiknya nanti. Itu dijahit dan itu enggak pakai bius, saya baru tahu. Begitu dijahit, langsung saya peluk istri saya bilang apa? Mi udah deh Mi, cukuplah satu aja. Apa kata istri saya? Enggak Bi, setelah ini juga nanti ada lagi adiknya. Hanya gara-gara kesalahannya sedikit. Antum lupa kebaikannya. Bagaimana dia selama ini mendoakan antum, bagaimana dia mau menikah orang seperti antum. Itu namanya apa? Itu namanya kufur nikmat. Pantas rezekinya mampet. Pantas hidupnya susah. Kenapa? Gak pernah menghitung-hitung kebaikan orang. Hanya gara-gara kesalahan sedikit. Ya Allah, dendamnya. Masya Allah. Jadi Mas gimana Mas kira-kira termaafkan? Enggak Ustadz, gak akan termaafkan. Kayak gak punya dosa. Kayak gak pernah punya salah. Pokoknya enggak Ustadz. Nih kemarin saya lagi jodohin orang. Ya bagi yang belum punya jodoh nanti kasih CV ke saya. Mudah-mudahan cepet ya. Amin ya. Nah saya lagi jodohin orang. Yang satu pengusaha. Yang satu anak kajian. Ternyata apa? Udah jodoh, udah oke. Tiba-tiba dia bilang apa? Nggak jadi Ustadz. Saya bilang sama cowoknya, antum kenapa nggak jadi? Punten ya, bukan bermaksud ini. Hanya ingin menyebut-nyebut kenikmatan. Ustadz Wimar itu kan saya yang jodohin. Antum kajian sama Ustadz Wimar. Kenapa saya jodohin Ustadz Wimar? Supaya ikatan emosionalnya lebih dekat. Yang jodohin saya. Yang saya jodohin siapa? Jamaah saya. Mbak Rahmi itu jamaah saya jodohin tuh.
Ada lagi yang lain yang saya jodohin, yang lain yang belum. Kenapa? Proses nggak gampang ngejodohin tuh nggak gampang. Nah, singkat cerita apa? Begitu ternyata si cowoknya ini pengusaha, asetnya triliun mas, pengusaha besar, eksportir. Ya nggak usah dibilang siapa. Nah, kemudian saya tanya, terus mas gimana? Enggak Ustadz, kayaknya nggak bisa ngelanjut. Kenapa mas? Antum tahu jawabannya? Jadi gini Ustadz, saya kemarin telepon dia, saya tanya, apa pertanyaan antum? Pernah pacaran gak? Dia bilang, si ceweknya bilang, iya aku pernah pacaran. Terus apa? Saya bilang, maaf ya Ustadz ya, saya nanya pacarannya jauh gak? Udah antum to the point aja ngomong sama saya orang dewasa. Iya maksudnya pernah berhubungan badan gak? Awalnya calon istrinya itu bilang apa? Enggak. Benar, jujur kamu. Iya enggak, pacaran biasa aja. Jujur. Akhirnya nangis perempuan ini karena dia udah hijrah, dia udah bertobat, tadinya nggak pakai hijab. Kemudian dia bilang apa? Iya maafkan aku pernah hilaf, aku pernah melakukan itu, tapi sekali dan tidak akan pernah lagi. Udah minta maaf. Apa kata laki-laki ini? Mulai dari situ Ustadz, saya langsung hambar, langsung rencana membatalkan. Pertanyaan saya cuma tinggal satu ke antum, tolong jawab pertanyaan saya. Emang antum nggak pernah melakukan hal yang sama? Diem dia langsung. Artinya apa? Antum kotor, dia kotor, kita ini sama-sama orang kotor. Yang dilihat bukan masa lalu, udah masa depan. Makanya kaca mobil lebih besar daripada kaca spion. Paham nggak? Coba bayangin kalau kaca spion antum lebih kecil daripada, lebih besar daripada kaca depan. Ngelihatnya kemana? Mas, antum punya masa lalu, saya juga ada. Antum, lihat ya, ada kata-kata yang menarik dari Gus Miftah. Orang baik sama orang jelek, orang baik sama orang bandel itu bedanya tipis. Orang baik itu punya masa lalu, orang jahat itu punya masa depan. Sudahlah, akhirnya apa? Enggak Ustaz, saya nggak bisa terima. Saya hanya ingin menikahi perempuan yang betul-betul menjaga kesuciannya. Saya bilang gaya. Mas, jangankan begitu, wanita yang sudah pernah menikah, janda, berarti dia hina dong. Karena dia pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Apa dia bilang? Itu kan menikah Ustaz. Iyalah, tapi kan berhubungan dan dia sudah bertaubat. Artinya apa? Dalam Islam ada yang namanya kuru. Makanya Islam hebat, agama lain gak punya mas. Makanya istri tuh ketika dia cerai sama mantan suaminya, ada 3 kali kuru. Haid, suci, haid, suci, haid, suci, baru bisa antum campuri. Kenapa? Bersih. Masya Allah. Allah aja bilang bersih, antum bilang itu kotor. Gak boleh begitu. Dan pertanyaan saya gak dijawab sama dia. Mas, oke lah antum tuduh dia begitu. Emang antum bersih? Diem gak bisa jawab. Tolong jawab, jujur jawab sama saya. Saya tahu, saya ngeliat mata antum aja saya tahu. Antum pun lebih parah dari itu saya bilang. Saya tahu, gak usah antum tipu saya. Saya lihat dari muka antum, saya tahu antum pernah melakukan itu juga kan, bahkan berkali-kali kan. Diem gak bisa jawab. Ya tapi walaupun saya kotor, saya ingin yang bersih. Itulah egoisnya antum. Pantes antum usia sekarang berapa? 42 tahun belum menikah. Orang kayak antum kufur nikmat, saya bilang. Udah sekarang saya putus. Selesai. Gak bisa begitu mas. Hanya gara-gara kesalahan sedikit, itu menutupi kebaikan yang banyak. Ya, coba kalau kita dengan istri, saya dengan istri, oh benar kan udah ngantuk. Ya, atau misalnya kesalahan saya manusia biasa, jangan antum kira nanti mungkin Ummu Sajjad bisa nanya, ya. Hanya gara-gara kesalahan sedikit saya gitu. Terus kemudian apa? Waduh, itu kayaknya nggak punya kebaikan sama sekali. Itu tanda-tanda orang kufur nikmat. Ya, maka nggak bisa kalau hanya syukur aja nggak ada sabar. Makanya sabar dan syukur itu menjadi penyebab seseorang menjadi penghuni surga. Makanya banyak orang bilang, Ustadz, alhamdulillah ya Ustadz ya, Ustadz rumah tangga penghuni surga. Saya bilang, tahu dari mana antum? Iya, Ummu Sajjad bersyukur dapatin antum, tapi antum bersabar dapatin Ummu Sajjad. Masya Allah, kebalik kali ya, Masya Allah. Gitu Mi, ya jadi banyak orang yang melupakan kebaikan gitu ya. Banyak orang melupakan kebaikan. Padahal dengan mengingat-ingat kebaikan, antum lupa keburukan orang tuh, benar. Ya kalau kita berteman nih, alhamdulillah teman-teman ya, saya sedikit sharing aja. Saya punya sirkah, saya punya bisnis. Alhamdulillah sudah 1 dekade, 10 tahun. Padahal apa? Orang-orang biasa kok. Tapi bisnisnya growth, tumbuh.
Saya punya 4 bisnis, 4-4-nya syirkahnya bagus. Banyak teman-teman yang syirkah bisnis bubar, tahun kedua berantem, tahun ketiga berantem. Kenapa? Karena itu tadi, gak pernah mengingat-ingat kebaikan orang. Yang diingat tuh kesalahan orang aja. Gampang banget. Nyari kesalahan tuh paling gampang, Mas. Oh, antum tuh gak amanah. Iya, cuma sekali. Tapi kebaikan dia yang banyak buat antum gak pernah ingat-ingat. Ya, jadi itu salah satu tanda-tanda kufur nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, makin panas. Suasananya juga makin panas ya. Udaranya juga lumayan ya, panas ya. Tapi mudah-mudahan gak akan mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Dan tadi yang sudah kita dapatkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan akhwati fillah rahimakumullah. Ternyata salah satu cara untuk kemudian kita bisa mensyukuri nikmat Allah dan tidak fokus pada ujian yang Allah berikan, juga enggak sombong terhadap semua ikhtiar yang kita lakukan, adalah ketika kita mampu untuk menghitung-hitung nikmatnya Allah yang enggak akan pernah bisa habis kalau kemudian kita hitung. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan ya Bi, kalau nikmat Allah itu coba dihitung, semua ranting yang ada di bumi ini jadi pulpennya ya Bi, semua air yang ada di lautan ini jadi tintanya ya Bi, nggak akan pernah cukup untuk menghitung semuanya nikmat Allah ya. Dan betul tadi, salah satu caranya juga adalah ketika kita mampu bersyukur terhadap manusia ya Bi ya. Makanya kalau punya pasangan hidup, suami dan istri, disyukuri dengan cara apa? Diingat-ingat kebaikannya ya Bi ya. Kalau sekarang bapak-bapak punya istri yang badannya sudah lebih berisi daripada zaman dulu, ya diingat-ingat aja dulu minimal pernah kurus gitu Pak, gitu. Jadi nggak terlalu gimana banget ngeliat istrinya yang udah agak berisi gitu kan, Umi olahraga dong, JSR dong gitu, nggak gitu. Minimal Umi pernah kurus, Abi bersyukur gitu Pak ya. Ibu-ibu juga ya kalau ngelihat bapak-bapaknya perutnya udah agak lebih gede dikit gitu ya. Ibu-ibu juga harus banyak bersyukur. Ingat masa lalu Bu, Bapak juga pernah kurus dulu ya gitu. Ya kira-kira gitu. Nah Bi, lanjut lagi nih ya Bi ya. Melanjuti apa yang tadi sudah Abi sampaikan. Jadi cara untuk mengingat nikmat Allah, kemudian dan yang pasti Allah menjanjikan bahwa Allah akan menambah nikmat tadi ya Bi ya, la in syakartum la azidannakum gitu ya. Nikmat Allah akan ditambah dengan cara bersyukur ya Bi ya. Nah kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang namanya syukur itu kan lewat 3 cara ya Bi ya, lewat hati, lewat kata, lewat amal ya kan Bi. Boleh Bi dikasih penjelasan lebih detail? Syukur lewat hati itu gimana sih Bi? Syukur lewat kata tuh gimana? Dan yang terakhir, syukur lewat amal. Ya, sebelum nanti dibuka sesi tanya jawab, saya jawab dulu karena sesi tanya jawab sudah dibuka. Nanti antum bisa tanya jawab. Kalau yang mau privat tanya jawab boleh. Nanti bisa di DM Instagram. Bisa juga nanti setelah kajian bisa ketemu sebentar ya. Yang pertama, syukur itu menurut Ibnu Qayyim Jauziyah itu bisa 3. Bisa dari hati. Hati itu gimana? Meyakini semua yang Allah beri itu mutlak dari Allah. Jadi antum bisa ketemu sama saya, itu Allah. Antum bisa duduk hari ini, itu Allah. Hati. Yakin bahwa apa? Ini semuanya Allah yang beri. Saya Mas, ya, Masya Allah ini mumpung orangnya masih hidup ya. Saya kalau ingat-ingat, tadi ada yang cerita bareng sama saya bagaimana ujian rumah tangga, bagaimana ujian keluarga. Saya tuh 7 tahun, bayangin. 7 sampai 8 tahun. Jadi dari 14 tahun itu, 8 tahunnya itu merasakan rumah tangga yang Allah uji dengan kemiskinan. Miskin. Saksinya siapa? Tanya sama Ustadz Felix. Ustadz Felix itu kalau main ke rumah saya tuh, dia bilang, apa ini Kang? Kok banyak kerupuk? Kan saya jualan kerupuk, Lix. Antum jualan kerupuk? Iya. Ini apa nih? Nutrisari. Tahu Nutrisari? Kemasan minuman air jeruk itu loh. Berapa sih Mas untungnya? Saya tuh ngelamar kerja nggak dapat. Dapat bank, saya nggak ambil. Ada asuransi, saya nggak mau. Ada bursa berjangka, saya nggak mau. Akhirnya gimana? Tiap hari kerjaan saya, setiap hari JobsDB, karir.com, JobsDB. Padahal lulusan IPB Mas.
Tapi saya sadar juga IPK saya soalnya kecil. Ya, istri saya banyak lowongan kerja karena IPK-nya summa cum laude. Cum laude berapa mas? 3,5 kan? Summa cum laude tuh 4. Istri saya tuh 3,95. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu terjawabkan siapa yang bersyukur dan bersabar sebetulnya? Masya Allah. Lowongan kerja tuh banyak banget. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya nggak punya kerjaan apa Pak. Saya pernah jadi tukang sate. Ya, saya sampai sekarang punya bisnis sate, namanya Sate Kabayan. Jadi di belakangnya pakai gerobak, depannya motor. Itu konsepnya bakso Malang, itu nyontek Sate Kabayan. Itu pertama kali yang punya gagasan begitu tuh saya. Pakai box, masuk komplek, pakai bel, tet dipencet, rekaman suara. Sate, sate, sate ayam, sate kambing, sate ikan, Sate Kabayan. Itu saya mas. Kalau antum orang Bogor pasti tahu Sate Kabayan. Kalau apalagi di kota, itu saya jualan sate. Turun dari motor, motornya apa? Grand Astrea. Turun dari Astrea Grand, masuk ambil sate kambing. Berapa Pak? Kambingnya 3, ayamnya 3, bakar. Udah? Hitam. Bau asap. Alhamdulillah, satenya laris mas. Saya keluar jam 5, pulang jam 10. Sehari omsetnya 2 juta, 2.500.000. Lumayan dong, satu gerobak gitu doang. Sudah, akhirnya saya nambah motor. Alhamdulillah saya sekarang punya 7 motor waktu itu. Punya 7 karyawan. Kenapa? Masing-masing jualan kan? Ada orang dapur. Tapi apa akhirnya? Ditipu sama karyawannya. Motornya dijual. Akhirnya satenya bangkrut. Terus gimana? Jualan buku di pinggir jalan. Ternyata apa? Hujan, sering hujan. Bogor, misbar, gerimis, bubar. Kontrakan gak bisa bayar. Istri jual cincin. Cincin mahar loh mas. Saya bilang, Mi jangan Mi, itu cincin mahar. Apa kata istri saya? Allah udah nanti juga bisa beli lagi. Udah, habis kontrakan. Anak masuk rumah sakit, tipes, anting. Saya bilang, banyak juga ya simpenannya. Ternyata apa? Anak masuk rumah sakit, keluar ternyata apa? Motor, hilang. Akhirnya apa? Gelang kaki. Banyak simpanan. Ya, dijual semua. Sekarang kita nggak punya apa-apa lagi waktu itu. Kita nggak punya apa-apa lagi. Itu 8 tahun merasakan itu. Sakitnya luar biasa. Sampai-sampai kita kadang-kadang mikir, sampai kapan kita kayak gini? Makan itu kerupuk-kerupuk yang masuk angin, yang diantar ke warung-warung. Itu kerupuk itu diambil pakai nasi, pakai kecap itu. Bagaimana mengimani bahwa itu adalah nikmat Allah? Dari hati antum bilang apa? Ya Allah, engkau baik banget ya Allah. Saya itu mas, ya Allah. Assalamualaikum Ustadz, kami dari teman-teman dari Australia pingin minta Ustadz sebulan di Australia. Ada apa mas? Ustadz ngisi pengajian. Saya bilang, Umi, sampai pelukan nangis masih ingat. Mimpi apa? Mi bisa ke Australia. Ke Australia sebulan mas. Ngisi pengajian keliling, Perth, Brisbane, Melbourne. Gak keluar duit sedikit pun, pulang malah bawa duit. Pulang dari situ, ditelepon. Ustadz ini dari Hong Kong. Ustadz bisa sama Ustadz Felix kebetulan bisa. Ustadz bisa ke Hong Kong. Hong Kong? Iya, 4 kali saya ke Hong Kong ngisi kajian. Pingin umroh. Saudara-saudara saya kaya-kaya pada umroh. Saya gak dikasih saudara umroh. Ngarep dong, wajar manusia. Ya Allah Mi, kapan ya kita diumrohkan? Ternyata apa? Ustadz, kami dari lembaga travel ini. Ustadz mau gak membimbing umroh? Dan Ustadz mau gak setiap tahun umroh? Nangis lagi. Gak punya pesantren, ada yang ngasih tanah wakaf di Bintaro sampai nilainya 100 miliar. Gak punya mobil, ada yang ngasih mobil baru. Itu apa? Dari hati, bersyukur dari hati. Gimana caranya? Ya Allah, engkau. Makanya mas, saya kalau ngisi pengajian kenapa semangat banget? Rasa terima kasih saya sama Allah. Antum minta saya, jangankan ke rumah antum, ke pedalaman juga saya jabanin mas. Saya pernah ke Kalimantan dalam, ke Papua dalam, pernah. Kenapa? Rasa syukur. Saya bilang apa? Ya Allah, engkau sudah ngasih aku beraneka ragam. Gimana cara aku balasnya ya Allah? Makanya, aduh ya Allah, ini hati. Yang kedua apa? Lisan. Lisan gimana? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lisan. Apalagi lisan? Gak mau ngomong yang kotor, gak mau ngomong yang jahat.
nggak mau memaki orang, alhamdulillah. Antum cari deh, saya nggak punya musuh. Makanya antum gak usah heran kalau ketemu saya kadang-kadang di mall sendiri, nggak pakai pengawal, nggak pakai tukang pukul. Kenapa? Saya nggak punya musuh. Nggak ada musuh, nggak ada. Mau musuh bisnis, supplier, nggak ada. Saya nggak punya musuh. Mau jamaah, nggak ada. Kenapa? Rasa syukur dalam bentuk lisan. Saya nggak pernah memaki orang, nggak pernah ngerugikan orang. Insya Allah. Kalau ada di sini, silahkan temuin saya. Nggak pernah. Yang ketiga, bagaimana caranya mensyukuri dalam bentuk lisan? Mengucapkan alhamdulillah, jangan menggunakan kalimat yang kotor. Bagaimana bersyukur dalam bentuk perbuatan? Berbuat baik. Punya otak dipakai untuk umat. Apalagi punya fisik habis untuk umat. Ya, nih ikhwan semuanya. Ayo Mas, ini teman-teman Fitih Hamasa ini orang-orang bersyukur ini. Ini dibayar berapa nih panitia coba saya tanya? Kemarin teman-teman, 2M ya, makasih Mas gitu ya. Teman-teman kemarin Hijrah Fest jadi volunteer, dibayar berapa? Itu kenapa? Rasa syukur antum dalam bentuk fisik. Ya, makanya istri saya sekarang saya ajak berdakwah. Kenapa? Karena rasa syukur dalam bentuk fisik. Mi, terima kasih Mi sama Allah. Kita sudah dikasih beraneka ragam. Makanya apa? Abi, Umi minta ngisi di sini. Boleh nggak? Boleh. Abi, tapi Umi ngisinya di daerah sini. Boleh. Abi, Umi pingin ngaji lagi, pingin belajar bahasa Arab. Boleh. Abi, Umi pingin buat gerakan namanya teman-teman apa Mi? Tuh, kawan sejalan. Boleh. Abi, Umi pingin, silahkan. Kenapa? Rasa syukur kami. Sama siapa? Sama Tuhan kita, sama Allah. Jadi mulutnya berterima kasih, hatinya meyakini terima kasihnya, fisiknya juga berbuat untuk Allah. Kenapa? Karena semuanya hanya datang dari Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana agar bersyukur kepada Allah? Mulutnya, hatinya, fisiknya semuanya buat Allah. Ya, insya Allah ya. Teman-teman semua, saya ingin ngajak teman-temannya semua aktif dalam dakwah. Ingin nggak? Mau nggak? Insya Allah. Iya dong, Mau. ayo harus. Teman-teman Fitih Hamasa, insya Allah jadi asatid-asatid baru. Insya Allah ya, Amin, saya ya Rabbal teman-teman di sini. Alamin. Kenapa? Karena saya pasti wafat. Makanya saya diriin pesantren tahfiz tadi Mas. Main ya ke Bintaro ya. Itu nanti antum masuk situ 2 tahun, itu dicetak di situ 2 tahun. Keluar-keluar antum bisa gantiin saya. Berarti apa? Ya bahasa Arabnya, ulumul hadisnya, ulumul Qur'annya, sirahnya diinstal semua. Dan full free. Untuk apa? Wafat 1, tumbuh 1000. Kenapa? Lah saya bakal nyusul Arifin Ilham. Saya bakal nyusul Hari Mukti. Saya bakal nyusul Gitorolis. Saya bakal pulang teman-teman. Nanti teman-teman dapat WA dari Ummu Sajjad. Apa isi WA-nya? Coba nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Ustadz Fatih Karim. Nanti antum dapat WA-nya. Mungkin besok. Ini direkam loh. Mungkin besok. Dan ketika saya wafat, izinkan saya nanam saham dikit dalam diri antum. Sehingga saya ketika sudah wafat, saya nggak minta apa-apa dari antum. Cuma antum pegang nisan saya, dan antum bilang, Ustadz, makasih ya. Gara-gara ilmu dari antum, sekarang saya sudah ngisi kajian gantiin antum. Cukup itu. Izinkan saya nanam saham dikit dalam diri antum. Saya nanam. Ya. Kenapa? Karena saya bakal nyusul mereka. Ustadz Arifin Ilham meninggal, itu saya ikut nyolatin. UJ wafat, saya ikut. Saya ingat banget. Mereka pernah ada kayak gini di depan saya. Dan besok saya akan pulang. Siapa yang gantiin? Dan ingat ya, hati-hati antum yang udah umur 40-an. Kemarin majalah Intisari itu mengeluarkan edisi wafat laki-laki paling banyak duluan daripada perempuan. Trennya begitu. Dan rata-rata umur 40-an. Sekarang saya baru masuk 40 nih. Saya bilang apa? Jangan-jangan besok ya Mi. Ustadz Arifin Ilham 49. Si muda. Ya, UJ 45. Habib Munzir Al-Musyawa 44. Muda-muda. Ya, rata-rata muda-muda. Tuh banyak tuh ustadz-ustadz yang lain juga di grup pada wah Allah udah wafat. 40-an rata-rata.
Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Hari Mukti itu yang paling tua, 63 tahun. Yang lain rata-rata 40-an. Berarti apa? Besok saya akan pulang. Makanya cara mensyukurinya gimana? Habiskan sehabis-habisnya. Makanya kenapa antum bilang, kenapa saya kurus? Saya kurus itu bukan JSR. Nggak tahu, pokoknya udah habis aja lah udah. Nggak sempet saya tuh numpuk lemak, nggak sempet gitu. Tidur, boleh tanya sama istri sama supir saya, tidur tuh di mobil aja. Masih mending, antum coba lihat Ustadz lain, Ustadz Salim Villa coba, lelah loh. Ustadz Abdul Somad coba lihat, lelah banget, kecapek. Ustadz Abdul Somad itu sehari bisa 6 jadwal. Subuh, duha, zuhur, habis zuhur, asar, habis asar, menjelang maghrib, tahajud. Itu tanda. Lihat, saya tutup hadis dari Nabi SAW. Malam hari Nabi SAW kekasih Allah sholat malam. Kamarnya kecil, Aisyah mencari-cari. Gelap, kan gak ada lampu. Gelap dicari. Dipegang pipinya. Basah air mata. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, wahai suamiku, engkau sholat malam nangis seperti orang yang punya dosa besar yang tidak terampuni. Mengapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi kita? Lihat. Apa kata Nabi kita? Nabi kita menjawab, wahai Aisyah istriku tercinta, salahkah aku menjadi orang yang paling bersyukur? Nabi masih bersyukur. Antum bukan Nabi. Bukan kekasih Nabi, bukan tetangga Nabi. Mana syukur antum? Sholat tahajudnya males. Duhanya absen, padahal antum sehat. Dan itu pipinya air mata semua, kakinya dipegang bengkak mas. Dalam beberapa riwayat dikatakan bengkak. Kenapa bengkak? Karena jangan antum kira ada karpet yang mulus. Nabi itu kalau bangun tidur di sininya bebekas. Karena pakai tikar. Tikarnya apa? Pelepah kurma. Yang masih ada waktu nih umroh bareng sama saya. Tanggal 23 Desember berangkat. Full saya yang bimbing. Antum nanti saya bawa ke rumah Nabi. Marketnya. Lihat, nangis antum nanti ngeliat rumah Nabi. Malu antum berlomba-lomba punya rumah mewah. Rumah Nabi itu sampai Nabi SAW itu ketika kemudian tidur di pangkuan Aisyah. Waktu disisirin kepalanya kelihatan dari luar. Saking apa? Saking sempitnya rumah. Antum ya Allah, ini kurang, ini belum, ini sampai ada rumah emas. Rumah emas, bayangin, Nabi rumahnya segitu kekasih Allah. Ditanya, sampai Aisyah tuh bingung, kamu itu Muhammad, kamu itu kasih Allah, kenapa sholat malammu begitu? Apa katanya? Salahkah aku menjadi hamba yang paling bersyukur? Coba. Itu tanda syukurnya. Ayo teman-teman ya, malam ini hidupin tahajudnya. Insya Allah. Ya, tidur lebih awal. Antum JSR aja ngebet, sholat malam dong. JSR juga kalau nggak sholat malam gimana? Sholat malamnya itu yang dikebut, bukan pola hidup sekedar pola hidup. Dan pola hidup sholat malam itu kebiasaan para nabi. Antum pingin dipermudah urusannya, sholat malamnya ketinggalan terus, gimana? Ya, insya Allah. Allah alam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir, Ustadz Fatih Karim dan Ummu Sajat. Semoga kita semua yang hadir di sini, ayah bunda, jemaah semua termasuk sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah. Ustadz dan Ummu, alhamdulillah ini udah terkumpul banyak sekali jawaban dan udah disortir oleh panitia. Akan kita bacakan yang terpilih. Yang mana Ki? Yang ini ya? Baik, Assalamualaikum Ustadz Fatih dan Ustazah Ummu. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Saya baru saja dimutasi kerja, berpisah dengan suami. Jadi mau menanyakan pandangan Islam tentang long distance marriage. Jazakallah khair Ustaz dan Ustazah. Bagaimana tentang hubungan jarak jauh untuk suami istri? Ya, saya Umi duluan ya Bi. Nanti dilengkapi oleh Ustadz Fatih. LDR. Siapa di sini yang ngalamin LDR? Oh, ada beberapa. Ya, kami juga pernah. Betul, sampai lupa. Soalnya tiap ada kamu tuh rasanya dunia berhenti.
Ya, kalau kita bicara tentang LDR, maka salah satu contoh terbaik yang bisa kita jadikan sebagai uswatun hasanah adalah Nabi Ibrahim dengan Bunda Siti Hajar. Ya, karena beliau berdua itu juga mengalami kondisi LDR, bahkan LDR-nya itu lebih ujiannya lebih besar daripada yang kita alami sekarang LDR-nya. Kalau sekarang kita LDR sama suami mungkin seminggu sekali sebetulnya masih bisa ketemu, 2 minggu sekali masih bisa ketemu, masih ada video call gitu ya, masih bisa transfer uang, alhamdulillah kan gitu ya. Itu sebetulnya paling penting gitu, nggak apa-apa suami kerja yang jauh tapi yang penting transferan lancar kan ya. Ya, jadi contoh terbaik adalah dari Nabi Ibrahim dan Bunda Siti Hajar. Bagaimana ketika mereka LDR? Pertama adalah kenapa mereka LDR? LDR-nya karena Allah yang memerintahkan itu, gitu ya. Sehingga karena ketaatan mereka kepada Allah, maka mereka patuh terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Lalu yang kedua, selama proses mereka LDR, mereka pun yakin bahwa Allah pasti akan menjaga mereka berdua. Sehingga saling percaya satu dengan yang lain. Nah, ini penting banget dalam sebuah rumah tangga. Saya dan abinya Alif itu juga pernah LDR di awal pernikahan bahkan. Jadi ceritanya kami menikah waktu saya belum selesai kuliah. Siapa di sini yang belum selesai kuliah udah pengen nikah? Nggak apa-apa, lanjutkan. Karena saya juga dulu kayak gitu. Jadi kuliah saya belum selesai, tinggal skripsi. Setelah nikah 2 minggu kami langsung pisah. Kebayang nggak itu? Pengantin baru pisah. Saya di Bogor, suami di Malaysia. Berapa lama kami pisah? Ya alhamdulillah waktu itu nggak terlalu lama ya Bi, 3 bulan. Karena setelah itu kebetulan qadarullah saya hamil. Tapi memang yang menjadi kunci salah satunya waktu itu adalah memang saling percaya satu dengan yang lain. Dan waktu itu zaman video call belum kayak sekarang. Zaman dulu mah masih pakai Skype. Ya kan Bi? Yang kadang-kadang itu Yahoo Messenger. Terus yang kalau kita mau video call itu kita mesti pergi ke internet. Nah harus kayak gitu dulu, internet dulu, warnet, terus nunggu antrian, udah gitu kadang-kadang sinyalnya biarpet, kayak gitulah pokoknya. Nah kuncinya itu adalah saling percaya. Klise sebetulnya kedengarannya ya, tapi itu memang ngefek buat kami berdua pada waktu itu ya. Karena agak susah untuk kemudian kita bisa ngecek dia lagi ngapain, lagi kemana, tiap 5 menit ditelepon, nggak usah kalau kayak gitu. Udah. Doakan, kemudian sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ya Allah, tolonglah lindungi suamiku dimanapun dia berada. Gitu. Karena doa istri yang solihah, insya Allah itu diijabah oleh Allah. Nah, tetapi walaupun sebetulnya ya Bia, yang paling baik itu adalah ketika nggak jauh-jauh amat, deketan itu jauh lebih baik gitu daripada pisah. Dan berdua itu lebih baik daripada sendiri. Ada yang kena lagi nih jadinya. Gus, anak Pitia ada Umu yang kayaknya kena banget, mana sih bagus jadi. Ya, jadi memang saling percaya ya. Kemudian yang kedua adalah menyerahkan suami kita atau istri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilindungi. Dan kemudian yang terakhir ini secara teknis sebetulnya komunikasi tetap harus terjaga. Jadi walaupun saling percaya bukan berarti kemudian ya udah deh saya akan percaya sama dia gitu. Saya serahkan dia sama Allah ya udah sebulan nggak dihubungi, ya nggak juga. Dihubungi cuma akhir bulan pada saat gajian. Bi, transferan udah? Belum. Kenapa? Gitu. Jangan ya. Jadi tetap diusahakan untuk komunikasi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari Abi ada tambahan. Iya, jadi LDR itu memang ujian ya, tapi juga sekaligus tantangan cinta. Jadi sebenarnya sejauh mana teman-teman bisa buktikan, tapi singkatnya menurut saya kalau memang bisa disatukan. Karena menikah itu untuk bersama, bukan untuk berpisah. Kenapa? Karena ujian di luar berat. Teman-teman, ingat gak? Ini pelajaran loh, Allah kasih pelajaran loh. Ingat gak kejadian kemarin ada bayi usia anak saya meninggal dunia di pangkuan, di pelukan ayahnya. Masih ingat kejadiannya? Oke, saya cerita. Jadi bayi ini nyusu sama bapaknya. Kunci kamar. Kamarnya dikunci, tidur sama bapaknya dipeluk. Ternyata
ayahnya meninggal. Hari pertama bayinya, yang namanya bayi, kalau kayak Sajat mah udah gede, bayi usia 6 bulan mungkin. Dia mungkin dibangunin ayahnya tapi gak bangun-bangun. Hari kedua, hari ketiga, 3 hari gak makan, gak minum, BAB segala macam semua di situ sudah, ayahnya meninggal. Loh, terus akhirnya tetangga taunya gimana? Bangkai, bau. Jadi tetangga, kok bau bangkai ya? Bau bangkai, dijedorlah rumahnya. Begitu dibongkar, bapaknya sudah jadi mayat, udah bangkai. Bangkai mayat manusia kan bau, Mas. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Mana istrinya? TKI. Di mana? Taiwan. Berapa gajinya? Ini rumah tangga. Yang namanya rumah tangga, ada rumah, ada tangganya. Artinya rumah dan tangganya itu nggak dipisah. Jadi artusnya antum itu serumah, bukan berpisah. Tapi ini Ustaz demi pekerjaan. Kemarin ada gitu. Ada yang istrinya itu suaminya kerja di Jepang. Saya bilang, bawa istri antum. Nggak bisa Ustaz, nanti itu modus antum. Bawa. Kalau enggak, batalkan S2-nya. Ambil S2 di Indonesia. Kalau tidak, apply. Setahu saya boleh. Visa pendidikan itu boleh bawa istri. Bawa istrinya, dia nggak bawa. Tahu sekarang gimana? Cerai. Bubar. Kenapa? Karena suaminya di sana seperti apapun percayanya, tetap kita manusia biasa. Iya, sekali oke, diganggu, oke, tenang, enggak ada istri. Kedua, enggak ada istri. Ketiga, iya ya. Keempat, iya ya, lepas. Istrinya pun begitu. Antum tahu, saya pernah ke Hong Kong, ngisi pengajian di sana, 4 kali ngisi di sana. Hong Kong itu kalau udah hari Minggu kayak gini, antum main nanti ke Victoria Park. Di Victoria Park itu 80%-nya orang Indonesia. Dan mohon maaf, nauzubillah min zalik, semuanya rata-rata lesbian. Kenapa lesbian? Karena itu istri orang nggak punya penyaluran. Sementara di sana nggak enak sama laki-laki setempat, kan nggak mau sama pembantu rumah tangga. Akhirnya sama siapa? Sama perempuan lagi. Saya di kereta sama Ustadz Felix tuh, di kereta api, itu ketemu sama yang satu rambutnya pendek, pakai celana kantong, jadi laki-lakinya. Ternyata apa? Itu perempuannya. Dan itu nggak ada malunya, ciuman tuh di depan umum. Tapi deso, bahasanya Jawa gitu loh. Saya bilang, ya Allah, norak banget loh. Medok itu loh, medok Tegal gitu loh. Ngepak. Saya bilang sama Felix, Tegal nih, norak kan, kampungan. OKB, digituin. Itu gajinya gede Mas, rata-rata 9 juta, 12 juta. Nah, suaminya di kampung gimana? Udah kawin lagi. Jadi kalau antum rumah tangga, idealnya gimana? Ya bersama aja berat, apalagi pisah. Jadi jangan ya. Saya nggak suggest. Kalau mau nikah, buka. Saya pernah di Malaysia, 5 tahun saya di Malaysia. Begitu saya nikah, kemudian apa? Kita nyatu lagi. Cuma sekedar saya beresin bisnis ibu saya di Malaysia, udah beres, kita nyatu lagi. Walaupun apa? Walaupun kita tidur, nginep di kosannya Ahwat. Jadi kontrakan saya itu kontrakan Ahwat Mas. Malu loh Mas, bayangin pengantin baru, jam 4 udah mandi, betul nggak? Ngerti ya, yang udah nikah pasti ngerti. Jam 3 udah mandi. Loh iya dong, pengantin baru mandi jam 3, jam 4. Isi kosannya perempuan semua, malu. Saya bilang apa? Malu. Kenapa? Nggak punya duit. Untuk ngontrak aja nggak punya duit. Itu yang saya posting di Instagram, coba lihat Instagram saya, itu ada foto saya, istri saya masih kurus, pernah kurus. Ya. Tapi katanya Mi kalau istri yang gendut itu katanya penyayang. Kenapa? Makanan suami nggak habis, sayang habis. Makanan anak nggak habis, sayang nggak habis. Itu dikontrakan siapa? Itu dikontrakan istri. Dan istri baru selesai kuliah. Belum selesai kuliah itu ya? Belum. Saya, istri saya, terus ada teman satu sama Ustadz Felix tuh. Tahun 2005 itu. 2005, Ustadz Felix masuk Islam 2002. 3 tahun. Ya, Masya Allah.